teater, kita bela Indonesia. Dengan teater, kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Selamat Sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, lestari budaya. Saya Keisha Liva Salsabila dari Teater SMP Negeri 21 Jakarta selaku pembawa acara pada hari ini yang akan menampilkan sebuah pementasan dari Teater Mahligai Madah, perwakilan dari Korda Kepulauan Riau dalam pagelaran Pamonas Pati kedua tahun 2022. Sebuah kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia yang didukung sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Semoga kita diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk terus bisa berkarya. Pamonas Pati kedua tahun 2022 menyajikan pentas monolog terbaik dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelaku Teater Indonesia. Dan jangan lupa, setelah pentas monolog ini akan ada diskusi bicara karya bicara di ruang Zoom Meet yang akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Willy FWI dari Riau. Mari kita saksikan pementasan sejarah yang kembali berdarah dari Teater Mahligai Madah dari Kepulauan Riau. Selamat menyaksikan. Sungguh biadab pihak Belanda. Ketahuilah olehmu wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan marwah dan kehormatan sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak oleh penjajah Belanda. Laknatullah. Hamba yang dipertuhan Muda Riau IV, Raja Haji Fisabilillah, dalam ketapa menjadi mimpi terakhir hamba. Dalam mimpi hamba, peluru meriam tepat terhujam ke dada, dan hamba menghadap Yang Maha Kuasa.
mungkin hamba meninggal hanya karena sebuah peluru meriam yang meledak. Biarkan sejarah berdarah kembali terulang. Wahai Belanda sang pemingkat, dengarlah sejarah yang dendamnya terbakar. Ampun Tuan, pihak Belanda sekali lagi telah melanggar perjanjian dengan kerajaan Sultan Johor Riau. Ampun Tuan, kita perlu pertahankan dan tuntut hak kita. Tindakan ini bisa merugikan kita. Ampun Tuan. Benar kata Ayahanda Raja Haji. Datuk Bendahan, bukankah perjanjian kita dengan Belanda tidak membenarkan dagangan bersama selain Belanda? Begitu juga dengan pembagian hasil rampasan yang haruslah dibagi bersama. Ampun Tuanku, pihak Belanda terlebih dulu mengkhianati perjanjian. Pihak Belanda telah menawan sebuah kapal Inggris bernama Betsy yang menceroboh wilayah jajahan Tuan. Ampun Tuanku, perkenankan beta pergi menghadap Gubernur Belanda di Melaka. Dengan amarah yang membara dalam hati beta, beta pergi menghadap Gubernur Belanda itu. Tuan Gubernur, kami telah mengetahui bahwa pihak Belanda telah merampas sebuah kapal Inggris bernama Betsy. Mengapa kami tidak mendapatkan bagian hasil rampasan itu dan dikirimkan ke Batavia tanpa sepengetahuan kami? Bukankah itu sudah bersepakat untuk membagi hasil tawanan yang berada di dalam kawasan jajahan Sultan? Sultan khawatir jika kejadian ini memang dirancang untuk mengelak pembagian hasil dengan Sultan. Kami merampas sendiri kapal Betsy tanpa ada campur tangan dari orang-orang Riau. Jadi, kalian tidak berhak menerima hasil rampasan itu. Kita punya kesepakatan. Selama kalian merampas kapal-kapal di perairan Riau, harus izin kami. Dan hasil rampasan harus dibagi untuk masyarakat Riau. Tapi, kalian tidak berhak menerima hasil rampasan tersebut. Jika tidak ada pembagian hasil, kami pihak Belanda akan bertindak melawan kami. Sungguh Belanda yang penuh tipu daya. Mereka telah merendahkan orang-orang Riau. Berpuluh-puluh tahun kita berusaha berjalan berdampingan dengan pihak Belanda. Berbagai cara mereka mengkhianati kita. Apakah ini balasannya? Di saat pihak Melayu memutuskan untuk melawan Belanda dan membatalkan perjanjian, pihak Belanda pun tak mau kalah. Terlebih lagi daripada Belanda yang serakah itu. Mereka telah menghina Belanda. Betul, Tuan Gubernur. Tuan Raja telah membatalkan perjanjian Belanda Riau. Kita serang orang-orang Riau. Apakah Anda yakin kekuatan pasukan kita kalah dengan pasukan Riau? Dan Anda tahu itu, Tuan Gubernur. Kabar di Batavia, kita minta bantuan dari mereka. Dan salah satu, maka kita serang orang-orang Riau. Tapi Tuan Gubernur, laksanakan. Ketika hamba hendak pulang menghadap Sultan,
Belanda yang licik itu masih saja mencoba untuk memperangkap hamba. Mereka ingin membunuh hamba. Namun, hamba masih berani sebaliknya. Ya, 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 ya. Kembalinya hamba menghadap Sultan. Hamba pun langsung mengatur siasat persiapan melawan Belanda. Siapkan pasukan dan siapkan kapal-kapal kita. Kabari Selama, Jambi, dan sahabat-sahabat Riau lain. Kita akan serang Belanda. Hamba yakin pihak Belanda saat ini akan ketakutan ketika melihat 30 lebih kapal-kapal perang sudah bersiap untuk berperang melawan Belanda. Tak cukup sampai di sini. Pasukan Belanda mulai melakukan gangguan terhadap perdagangan Belanda. Bagaimana jika keadaan terus seperti ini? Ekonomi kita akan terpuruk. Saya tidak peduli. Serang dia. Hamba dan pihak orang-orang dia mengatur pertahanan agar bisa mengalahkan pihak Belanda. Mereka menipu kita, Raja. Apakah kita tunggu langkah selanjutnya dari mereka, Raja? Tidak. Mereka tahu mereka kalah. Mereka berusaha menakut-nakuti kita. Pasukan hamba menyerang blokade pasukan Belanda. Pecah perang antar hujan kapal. Jangan takut wahai laskar semua. Walaupun pihak Belanda mendapatkan tambahan kapal bantuan dari Batavia, Allahu Akbar. Siapkan semua, tembak! Boleh hati betul ketika pihak Belanda berhasil mematahkan perlawanan pasukan itu. Walaupun hanya sementara, tetapi pihak Belanda berani memijakkan kakinya di Pulau Penyengat. Pertahanan kubu-kubu di Pulau Penyengat berhasil mereka tundukkan. Seluruh orang-orang di Pulau Penyengat yang mempertahankan kubu-kubu disembelih oleh Belanda. Yang darah yang tumpah di tanah air ini harus dibayar dengan kemerdekaan. Tak sejengkal pun dari kita akan mundur, walau nyawa hamba menjadi pertukaran ratusan nyawa orang-orang. Laskar semua, kita tundukkan kepala Belanda itu. Jangan beri ampun sebagaimana yang telah mereka lakukan. Ya, 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 ya. Dengan ganas dan penuh amarah, pasukan Riau mengamuk bagaikan singa kehausan darah, hingga membuat pihak Belanda ketakutan dan terdesak. Dan banyak korban dari pihak Belanda yang jatuh kehilangan nyawa. Tak hanya berhenti di situ, kapal Malacca Swalfare berhasil kami ledakkan hingga menewaskan pihak Belanda dan serdadu Belanda. 9 bulan lamanya pertempuran itu terjadi. Beto Raja Haji Fisabilillah takkan tunduk dan mengalah pada pihak Belanda. Biarkan mereka putus asa dan kekurangan perbekalan tempur. Namun, Belanda yang licik itu mencoba memberikan siasat. Raja, Belanda melakukan gencatan senjata. Mereka meminta agar satu kapal mereka bisa masuk. Ini yang tak masuk akal, Raja. Walaupun tanpa senjata dan anak buah yang lengkap. Hati-hati, Raja. Mungkin ini siasat dari pihak Belanda untuk menusuk kita dari belakang. Kita menolak gencatan senjata. Bila mereka menginginkan tanah Melayu ini datang dengan tarif mereka. Terlihat pasukan Belanda telah bersembunyi di dalam kapal. Secara diam-diam telah memasuki perairan Riau. Siapkan meriam! Tembak! Hancur sudah kapal Belanda beserta komisaris.
mengirimkan pada Raja Haji, memohon untuk meminta perjanjian perdamaian. Barulah sekarang pihak Belanda meminta perdamaian. Pantang kita menjatuhkan Marwah. Berita peperangan ini terdengar hingga ke telinga anak saudara Beto, yaitu Raja Selam. Ia sangat membenci pihak Belanda. Raja Selam memutuskan untuk membantu orang-orang itu. Dia tahu kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki oleh pihak Belanda waktu dia menyerang Batavia. Walaupun pihak Belanda mendapatkan bantuan dari Batavia yang berhasil mendarat di Kota Ketapang, itu tak boleh juntak dan takut. Serang! Allah! Hanya Anda Raja Haji bisa menyerang, gugur di medan perang bersama 500 pasukan Riau lagi. Ia gugur dengan sebagai pemimpin yang tak pernah menyerang tentang orang yang disebut berlanjutan lagi. Mampu dan sebagainya. Walau zaman pergi berjalan. Demikianlah sajian monolog dari Teater Mahligai Madah dari Korda Kepulauan Riau. Semoga monolog tadi dapat menambah imun kita dan menambah semangat kita untuk terus berkarya. Dan kini kita sudah sampai di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama di kanal YouTube Pelaku Teater Indonesia. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan berlanjut di ruang Ngupi virtual, diskusi bicara karya bicara dengan moderator kita, Bapak Willy FWI dari Riau. Silakan masuk ke ruang Zoom Meet dengan link yang sudah dibagikan di WA Grup Pelaku Teater Indonesia. Jika ada salah kata dan sesuatu yang tidak berkenan, mohon keikhlasannya untuk memaafkan. Saya Keisha Liva Salsabila dari Teater 21 Jakarta, SMP Negeri 21 Jakarta Utara. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, sampai jumpa. Menjunjung tinggi rasa memanusiakan manusia.
Dengan teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia.